Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tim asesor sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 serta mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Endiastuti Pravitasari, SST MBA, dosen Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan unjuk kerja pengajaran pada mata kuliah kewirausahaan, khususnya untuk pertemuan minggu keempat dengan topik mengidentifikasi masalah nyata. Pembelajaran pada pertemuan ini dirancang untuk mencapai CPMK 31, di mana mahasiswa mampu melakukan ideasi solusi dan menerapkan teknik pemetaan kecocokan solusi dengan masalah, atau yang biasa kita sebut sebagai problem solution fit. Hal ini berkaitan dengan CPL 3, di mana mahasiswa mampu menciptakan model bisnis dan strategi bisnis untuk menyelesaikan masalah serta memanfaatkan peluang teknologi informasi. Pembelajaran dilakukan secara kolaboratif learning menggunakan metode brainstorming, di mana mahasiswa diajak untuk meneliti masalah yang ditemukan di dunia nyata secara mendalam, lalu memvalidasinya dengan kebutuhan real pelanggan melalui riset lapangan. Dalam perkuliahan ini, kami memanfaatkan platform digital Nenwatwani Foundation sebagai media integrasi, baik itu materi dan aktivitas pembelajaran bagi mahasiswa. Mari kita simak bersama rekaman proses pembelajaran pada pertemuan keempat berikut ini. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Nah, teman-teman kita mau masuk ke materi minggu ini untuk kelas kewirausahaan. Materinya itu tentang problem. Apa itu problem? Masalah ya, jadi kita mau bicara tentang masalah nih. Masalah apa? Kita bahas ya. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu, untuk minggu ini CPMK kita adalah teman-teman mampu memvalidasi kesesuaian antara masalah ya, masalah yang ditemukan di dunia nyata dengan kebutuhan real dari pelanggan melalui research ya. Jadi nanti diharapkan teman-teman bisa melakukan riset nih terkait dengan masalahnya ya. Lalu teman-teman bisa punya ideasi solusi dan teknik pemetaan kecocokan solusi dengan masalahnya ya, seperti di mata kuliah verification ya. Oke, metodenya kita akan brainstorming aja hari ini dan tentunya kita pakai website dari Watwani ya teman-teman ya. Yuk, kenapa sih menurut teman-teman masalah itu penting? Kenapa masalah itu penting? Kira-kira ada yang bisa membacakan? Ini dari depan. Yuk, kira-kira kenapa masalah penting? Jadi masalah itu adalah fondasi dari inovasi. Orang bikin inovasi karena adanya masalah ya. Boleh mungkin kita kasih contoh, kira-kira ada nggak contoh bahwa masalah itu adalah fondasi dari inovasi? Ada kasih contoh? Boleh? Kan kalau saya memiliki bulanan itu kan terkenalnya dengan usia terus salah satu masalah yang ada di bulanan itu si Ariolognya ada di atas
Jadi dari permasalahan itu kita bisa menghasilkan inovasi atau solusi itu. Oke, bagus banget ya. Jadi memang Belanda yang terkenal permasalahannya itu pasti berurusan dengan air ya, entah itu banjir, karena apa, posisi air lautnya itu di atas gitu ya. Untuk mengatasi permasalahan itu mereka membuatlah inovasi, salah satunya dam tadi gitu. Terus karena terlalu banyaknya air ya kan, jadi mereka membuat kincir angin gitu kan, membuat kincir angin untuk apa? Supaya air tersebut bisa menjadi, airnya dijadikan apa? Kincir angin jadi listrik ya. Jadi listrik airnya ya. Lalu lanjut ya, itu fondasi dari inovasi. Lalu apa lagi nih? Kalau kalian jadi leader ya, pemecahan masalah adalah skill yang paling utama ya. Kalau kalian jadi leader di satu tempat, problem solver itu pasti yang paling ditanya. Kenapa? Karena ya semua pasti ada karena adanya masalah gitu. Nggak mungkin instansimu, misalkan kamu ada di perusahaan A gitu ya, nggak ada masalahnya, kamu di hire itu untuk menyelesaikan masalahnya perusahaan ya. Lalu oke, masalah ya, kita mengerti terkait dengan masalah itu ternyata sama pentingnya. Mau kamu ada di perusahaan korporat, mau kamu ada di perusahaan kecil, UMKM, itu sama semua. Karena itu tadi, si organisasi gitu ya, dia ada untuk menyelesaikan permasalahan ya. Mereka ada untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan siapa? Permasalahan siapa yang diselesaikan? Oke, perusahaan itu menyelesaikan permasalahan siapa? Konsumen ya. Jadi konsumen itu punya masalahnya apa? Nah, mereka provide nih, pakai produk saya nih gitu. Produk saya bisa menyelesaikan masalah kamu. Itulah kenapa ada nih perbedaan antara masalah yang dipersepsikan dan masalah yang sebenarnya. Ya, masalah yang sebenarnya adalah di mana people willing to pay. Masalah ada banyak nih. Tapi kalau misalnya kita mau lihat mana yang benar-benar masalahnya orang, adalah ketika orang itu berani bayar untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, kita kasih contoh asuransi swasta deh, ya, asuransi swasta. Udah jelas BPJS kita udah punya, semua warga negara Indonesia punya BPJS kan? Tapi kenapa orang willing, ya kan, untuk bayar asuransi swasta? Kenapa orang willing untuk bayar asuransi swasta? Karena orang punya BPJS. Kira-kira kenapa orang willing untuk bayar asuransi swasta? Apa perbedaannya asuransi swasta sama BPJS? Waktu itu nunggu antri, ya kan? Dia nggak punya waktu nih, gitu. Permasalahannya adalah dia nggak punya waktu. Terus juga mungkin ada beberapa obat yang tidak tercover sama BPJS, gitu kan? Terus juga terkait, misalkan kalau dia harus rawat inap, dia nggak mau nih satu kamarnya beramai-ramai, gitu kan? Maunya eksklusif aja. Nah, bisa tuh dia pilih untuk bayar, ya kan? Milih untuk bayar untuk mendapatkan privilege tadi. Perlu teman-teman tahu bahwa 95% ya, 95% memang bayarnya dari semua produk baru, new product itu mengalami kegagalan. Termasuk yang tadi diluncurkannya oleh korporasi besar. Ya, itu kata dari HBS ya. Lalu 42% dari startup yang gagal mengidentifikasikan kurangnya kebutuhan pasar. Mereka bilang nih, nggak ada yang mau beli gitu, sebagai alasan utama dari kegagalan mereka. Jadi penjualannya nggak ada. Nah, kira-kira kalau sudah penjualannya nggak ada,
Yang miss-nya di mana sih? Kenapa konsumennya sih? Mungkin dia salah target pasar. Bisa jadi si perusahaan itu salah target pasar ya, atau dia tidak melakukan riset dengan baik dan benar. Ya. Jadi dia nggak tahu sebenarnya masalah dari si customer itu apa. Belum tentu itu masalah realnya. Bisa jadi itu hanya masalah yang dipersepsikan saja. Yang ini cuma dipersepsikan saja, tapi ternyata itu bukan masalah realnya. Karena people ternyata nggak mau bayar untuk menyelesaikan masalah. Oke. Identifikasi masalah beberapa pemicu umum, ada 8, kita bahas sedikit deh. Ada dari pengalaman pribadi ya. Bagaimana masalah dari pengalaman pribadi ini ternyata kalau diolah ya bisa menjadi ide bisnis. Ya. Tapi kita mau kasih contoh dulu deh. Ada yang bisa kasih contoh bagaimana pengalaman pribadi menjadi kita identifikasi gitu ya sebagai masalah. Ada yang mau kasih contoh pengalaman pribadi? Boleh? Mungkin untuk pengalaman pribadi ya sering materi tentang fotokopi sehingga memakan waktu istirahat. Dan mungkin untuk identifikasinya buat aplikasi yang bisa file kita, dokumen kita dan memantau sehingga kita tidak perlu kesana, cuma ngambil dokumen saja. Nah, ya kan? Misalkan orang fotokopi itu bisa aja tuh sebarkan nomor WhatsApp-nya, kamu bisa order lewat sini gitu kan. Atau bisa jadi pakai ide bisnisnya di kelas kan yang mereka bikin seperti laundry ya kan, platform laundry tapi khusus untuk fotokopi gitu. Jadi kamu tinggal ngambil aja ke sana gitu ya. Nah, itu masalah dari pengalaman pribadi ya, kamu terlalu sering antri untuk fotokopi ya, wasting time gitu. Oke, lalu contoh yang lain mungkin ada tren urbanisasi ya. Urbanisasi itu apa? Dari desa ke kota. Kira-kira contoh permasalahan dari tren urbanisasi siapa yang mau kasih example? Oke? Mungkin dari desa ke kota kan infrastruktur di desa juga kurang ya Bu. Kenapa orang lebih milih untuk ke kota? Dimana infrastruktur dan teknologi yang di kota itu lebih canggih apa dibanding di desa gitu. Oke. Jadi orang pergi ke kota karena infrastrukturnya di desa kurang. Nah, kira-kira dari perpindahan orang ini ada masalah nggak? Mungkin orang ini mencari pekerjaan di kota gitu. Jadi biasanya kan di desa kurang ya Bu. Benar. Tata infrastruktur di kota lebih memadai, jadinya mungkin kan banyak lowongan pekerjaan yang dibutuhkan di kota. Oke. Orang datang ke kota untuk mencari pekerjaan, ya kan? Oke. Kalau orang itu sudah ke kota dan nggak dapat nih pekerjaannya dengan mungkin dia punya lulusannya mungkin SD SMP gitu ya, bukan lulusan perguruan tinggi, SD SMP lah. Dia pergi ke kota mau mencari pekerjaan, terus dia nggak dapat kerjaan nih. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang teman-teman lihat, misalnya orang dari desa ke kota, terus mereka belum dapat kerjaan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kira-kira apa yang terjadi? Apa? Jadi pengamen, jadi pengemis. Ada lagi yang lebih parah, banyak penumpukan populasi
tiba-tiba muncul wilayah-wilayah padat penduduk yang tidak berizin, tidak terdaftar. Terjadinya pencurian, ya kan? Apakah yang nyuri itu akamsi? Nah, apakah yang nyuri itu akamsi? Kebanyakan nih di Sumber aja. Bukan, ya, bukan orang sini yang nyuri, ya kan? Yang nyuri nggak tahu orang mana gitu, tapi dia bermukim di sini, ya. Jadi permasalahan salah satunya dari tren urbanisasi, dia datang ke kota untuk tadi kata Diva mencari yang namanya pekerjaan, gitu ya. Oke. Satu lagi deh, perubahan teknologi. Coba dari perubahan teknologi, ada yang bisa kasih contoh? Perubahan teknologi, permasalahan apa itu yang bisa muncul dari perubahan teknologi? Ada yang bisa kasih contoh? Perubahan teknologi. So far, ada yang perubahan teknologi? Buat kalian itu masalah apa bukan? Lebih banyak membantunya atau menjadi masalah? Membantu ya, lebih banyak membantunya. Jadi kita lihat kira-kira kalau misalnya kita lihat perubahan teknologi dari segi masalahnya apa? Oke. New technologies often disrupt or change the way customers use services or companies do business. Oke, yang tadinya di ITC itu rame, orang pada datang ke sana untuk membeli banyak hal, pakaian, membeli apalagi perabotan, rumah tangga gitu kan. Sekarang orang-orang kan belinya gimana? Lewat online, ya kan? Lewat e-commerce. Jadi toko-toko itu pada tutup karena tadi kekurangan orang yang beli. Mau nggak mau memang mereka harus berubah ya. Tapi kemarin saya sempat ke Tamcit, teman-teman. Pertama kalinya for the first time di Forever saya ke Tamcit. Saya lihat orang-orangnya memang sepi gitu ya, nggak rame gitu. Tamcit ternyata nggak serame itu, jadi kondusif lah gitu kan. Tapi di sana penjual-penjualnya itu dia live TikTok. Nah, terus ada just tip gitu ya. Jadi permasalahan yang ada itu adalah tadi orang-orang nggak rame datang gitu. Nah, mau nggak mau mereka berpikir ya sebagai penjual gitu, gimana caranya supaya tetap ada pembelian gitu kan. Akhirnya mereka juga jadi on to off nih gitu, offline to offline. Jadi online-nya ada, offline-nya juga ada. Kalau nggak begitu nanti kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Yang teman-teman punya usaha offline harus dipikirkan juga gimana cara kita bisa punya online-nya juga nih gitu. Masalah itu ada banyak banget, tapi kita harus lihat bahwa masalah yang teman-teman angkat adalah masalah yang relevan ya. Dalam artian bukan masalah yang sudah mati gitu, masih bisa kita angkat, masih kita rasakan, masih hot gitu ya, masih viral masalahnya. Nah, itulah masalah-masalah yang harus kita coba atasi ya. Lalu adalah masalah yang dimana teman-teman antusias untuk menyelesaikannya. Oke, kalau dan yang terakhir belum terpecahkan. Salah satunya kalau di Indonesia kita punya sampah yang belum terpecahkan juga ya untuk di Indonesia ya. Tapi kita mulai ke arah sana karena banyak perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak di bidang pengelolaan sampah dan mereka sudah profitable ya. Oke, mungkin kita lanjutkan dengan tugas. Oke. Aktivitas sesuai 1.1 dan 1.2 di mana teman-teman menemukan masalah dunia nyata dan juga kita identifikasi nih kira-kira industrinya di mana ya. Teman-teman perlu brainstorming nanti antar kelompok ya, kelompok biasa 4 orang. Lalu juga teman-teman mengidentifikasi kesesuaian masalah dan minat ya. Jadi teman-teman memang harus passionate terhadap permasalahan tersebut. Dan yang ketiga
yang layak untuk diselesaikan. Itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian proses pemaparan pembelajaran pada pertemuan keempat mata kuliah kewirausahaan dengan topik mengidentifikasi masalah nyata. Untuk mengukur pemahaman dan keterampilan praktis, setelah sesi perkuliahan ini, mahasiswa diwajibkan mengerjakan aktivitas pembelajaran berbasis kasus atau case-based activity langsung pada platform Nenwatwani Foundation. Melalui aktivitas ini, mahasiswa berlatih untuk menganalisis studi kasus nyata dan merumuskan solusi berbasis data. Hasil dari analisis kasus dan lembar kerja tersebut akan dibahas serta dipresentasikan pada pertemuan minggu berikutnya. Demikian pemaparan unjuk kerja pada bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatian tim asesor sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.